Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Kapitara Dwi Permana dari Prodi PGSD. Saya akan membahas tentang pentingnya struktur organisasi building manajemen. Apa sih struktur organisasi building manajemen? Setiap perusahaan tentu memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi bukanlah sebuah tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan. Setiap organisasi berusaha untuk mencapai targetnya, dan strukturnya hanya memfasilitasi saja. Dilansir dari Toprs, struktur organisasi hanyalah sebuah pola atau jaringan dari peran dan tanggung jawab yang dibagi jadi struktur organisasi. Menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas tugas yang dibagi. Struktur seperti ini juga menggambarkan hierarki anggota organisasi. Struktur organisasi building manajemen adalah susunan peran atau jabatan dalam sebuah organisasi yang memiliki tugas untuk melakukan upaya pemeliharaan dan operasi sebuah gedung. Penyelenggaraan, pemeliharaan, dan perawatan gedung bergantung pada tingkat kerutinan dan kecanggihan suatu gedung, yang meliputi luas gedung, dimensi gedung, sistem gedung yang digunakan, teknologi yang diterapkan, serta aspek teknis dan non-teknis lainnya seperti ukuran fisik bangunan, jumlah bangunan, jarak antar gedung, moda transportasi yang digunakan oleh pekerja dan pengawas, kinerja produksi atau operasional masing-masing lokasi, jenis peralatan, dan perlengkapan jenis dan fungsi bangunan. Tujuan struktur organisasi building manajemen pada umumnya, setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama. Dalam setiap struktur organisasi perusahaan tersebut, struktur tersebut untuk membantu organisasi bekerja menuju tujuannya. Dalam building manajemen, struktur tersebut telah diatur dalam peraturan PU No. 24/PRT/M/2008. Di antaranya building manager, ship engineering, ship housekeeping, ship customer care, ship finance and administration, engineering superior, housekeeping superior, supervisor, and firter. Adapun tujuan yang dimaksud dalam struktur organisasi, building management adalah sebagai pedoman dan panduan setiap individu menjadi lebih bertanggung jawab atas jabatan yang telah diembannya olehnya, dan juga akan membantu perusahaan membuat alur dan koordinasi yang jelas, sehingga perusahaan dan operasi kegiatan dalam gedung akan lebih terorganisir dengan adanya struktur ini. Contohnya adalah ketika ada keluhan pelanggaran ataupun pengguna unit gedung, keluhan tersebut akan lebih memudah kita jika memiliki divisi yang berkait, yaitu customer care. Jabatan dan tanggung jawab organisasi yang dibentuk bertanggung jawab atas kelancaran penggunaan gedung, pelaksanaan operasi, dan pemeliharaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif oleh instansi. Berikut tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi pemeliharaan dan perawatan gedung. Building manager. Building manager merupakan jabatan yang paling tinggi dalam divisi ini. Seperti manajer pada umumnya, tugasnya adalah mengkoordinasikan pekerjaan semua kepala
departemen di bawahnya. Adapun tugas dan tanggung jawab seorang building manager adalah melakukan koordinasi serta mengawasi pelaksanaan, pemeliharaan, dan juga perawatan, perlengkapan gedung, serta peralatannya, instalasi, dan utility bangunan. Melakukan pengarsipan dengan baik terhadap dokumen-dokumen dengan sistem yang baik, membuat hubungan kerja internal dan eksternal lebih sehat dan harmonis. Chief Engineering memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan pengawas dan pelaksanaan yang berada di bawah kewenangannya. Selain itu, Chief Engineering memiliki tugas dalam melakukan evaluasi terhadap pekerjaan dan memberi masukan tentang hal penggunaan bahan dan juga energi serta biaya OP, serta menyusun dan menyajikan laporan operasional sesuai dengan standar operasional oleh SOP. Chief Housekeeping memiliki tugas mengkoordinir dan memberikan arahan kepada atasan dan juga bertanggung jawab untuk menjalankan sekaligus mengendalikan atau mengontrol seluruh operasional di housekeeping departemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tugasnya sebagai berikut: mengkoordinasikan serta memberi arahan kepada penyelia supervisor, menyusun rap kebersihan, cross-check kebersihan secara intens atau rutin, mengendalikan penggunaan bahan dan peralatan pembersihan. Customer Care adalah eksekutif yang bertanggung jawab di perusahaan pada divisi pelayanan pelanggan untuk hubungan yang lebih baik dan sebagai penunjang perusahaan, dan juga mengkoordinasikan pengarahan dan mengawasi kegiatan kerja yang berada di bawah koordinasinya. Adapun tugasnya sebagai berikut: memeriksa serta mempertimbangkan laporan dan usulan yang disampaikan oleh pelanggan dan atau pimpinan, membahas bersama manajer, membangun masalah internal dan eksternal untuk mengatasi keluhan dan usulan pelanggan, merumuskan, mengevaluasi, dan memberi rekomendasi, serta mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan administrasi gedung. Chief Finance dan Administration adalah petugas dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola keuangan perusahaan atau instalasi, termasuk perencanaan keuangan, manajemen risiko keuangan, mencatat dan melaporkan keuangan di beberapa sektor. CFO juga bertanggung jawab atas menganalisis data. Adapun tugas sebagai berikut: menyusun rencana kerja dan anggaran operasional manajemen untuk periode tertentu, memiliki laporan dan usulan permintaan alokasi dana, membahas bersama manajer membangun tentang penggunaan dana teknis operasional, menyusun dan melaporkan penggunaan dana operasional, merumuskan pengevaluasi dan memberi rekomendasi serta mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan relasi anggaran, memeriksa pembelian, pengadaan barang dan jasa, serta mengeluarkan sesuai wewenang dan ketetapan. Engineering Supervisor merupakan jabatan struktural perusahaan yang mempunyai kekuasaan
dan wewenang untuk mengeluarkan pemerintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arahan jabatan atasannya. Selain itu, engineering supervisor juga melakukan inspeksi ke seluruh bagian gedung untuk melihat kondisi peralatan atau peralatan gedung, instalasi, dan utilitas gedung. Adapun tugasnya sebagai berikut: mengadakan pemeriksaan intens ke seluruh bagian bangunan untuk melihat kondisi peralatan atau perlengkapan bangunan, instalasi, dan utilitas bangunan. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.